Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Perkenalkan kembali, nama saya Sumitro Gomgom Marpaung dengan eh, nomor induk mahasiswa 049771129. Nah, di sini saya prodi Sistem Informasi dan saya UPBJJ Jakarta. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan dan sembari mengerjakan tugas dua dari basis data ya. Kira-kira seperti ini tugasnya. Nah, bisa kita lihat di sini kita disuruh perhatikan diagram ERD atau disebut Entity Relationship Diagram. Di sini ada kelihatan di sini ya urutannya macam-macam. Um, Mulai dari dokter admin, administrator, daftar, pasien, pasien dokter dan dokter. Nah, dalam satu entity ini terdapat beberapa atribut ya, macam-macam atributnya ya. Kayak seperti dokter admin nih, ID data, ID dokter. Nah, kayak administrator, ID admin, waktu jaga, dan nama admin. Nah, selebihnya seperti itu, sama sama memiliki atribut juga masing-masing. Nah, apa kita yang diinstruksikan untuk apa sih? Nah, di dalam tugas 2 ini kita disuruh untuk silakan buat basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada aplikasi Exam berdasarkan Entity Relationship Diagram di atas dengan rincian tabel yang terdiri dari dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar daftar dan dokter admin. Oke, langsung saja untuk pengerjaannya mari kita buka dulu kebetul exam. Nah, di sini saya udah buka ya. Untuk menjalankannya kita start dulu mulai dari yang iPage. Nah, habis itu MySQL. Nah, kalau udah running seperti ini, nah untuk kita langsung ke admin yang ada pada MySQL. Langsung saja ya, ini akan nanti larinya ke localhost. Localhost yang berada pada web. Tergantung webnya ya masing-masing. Bisa Mozilla, bisa Google, bisa ya. Kita udah beralih ke localhost. Nah, di sini phpMyAdmin-nya ya. Di sini tempat untuk kita membuat database. Dan langsung saja kita buat database baru. Misalnya tugas 2 rumah tugas 2 rumah sakit. Kita buat aja langsung aja ya. Nah, di sini sudah terbuat. Bagaimana cara pengerjaannya? Langsung saja ke MySQL. Kita di sini untuk menginput suatu query-nya ya, untuk menginput semua uh, query-nya untuk mengisi atau membentuk database dan tabel-tabel. Langsung saja kita pertama create table dokter admin ya, pertama ya. Kita bikin, kita enter aja di sini. Kita masukkan atribut-atributnya tadi, ID data. Kita masukkan tipe datanya integer ya di sini ya. Kita masukkan 5 aja nih di sini. Nah, kita di sini input in primary key auto increment. Nah, kita masukkan ID admin, pakai data yang integer lagi, masukkan lagi 5. Nah, ini langsung aja ke koma, langsung masukkan lagi atribut selanjutnya ID dokter it 5. Sini langsung aja ditutup ya, pakai tidak perlu pakai titik koma karena kita udah langsung tutup kurungnya sini. Jangan lupa pakai titik koma ya. Nah, lanjut untuk selanjutnya table berikutnya, berikut
berikut ini entitas dari administrator. Administrator. Nah, kita buat di sini. Kita tadi atributnya ada apa aja? ID admin ya. Ada ID admin. Kita masukkan tipe data integer. Kita masukkan lagi 5. Primary. Oke. Auto increment. Nah, auto increment ini apa sih? Primary key auto increment. Nah, primary auto increment ini adalah fitur yang secara otomatis menambahkan nomor unik ke dalam tabel saat catatan baru dimasukkan gitu. Jadi ini suatu perintah yang dikhususkan untuk memasukkan nomor unik gitu, nomor misalnya nanti ID kayak ID pasiennya gitu 000 berapa, 013. Nah, seperti itulah ini fungsi dari auto primary key auto increment. Lanjut ke atribut lainnya. Tadi ada waktu jaga, kita masuk var, kita tepa data varchar aja ya. Varchar ini kita masukkan 100. Nah, varchar ini apa sih? Varchar ini tipe data yang bersifat untuk masukkan karakter ya, karakter tulisan, kira-kira seperti itu. Kita masukkan lagi nama admin, kita masukin varchar lagi, kita masukin 30 ya. Ini untuk ya kemungkinan nama orang kan nggak terlalu panjang ya, kita buat 30. Lanjut saja, ini sudah dari tabel administrator. Kita tutup pakai titik koma, kita buat tabel head. Jangan lupa ini ada yang error. Oke, di sini harus jeli ya. Nah, di sini harus jeli, kita bikin lagi create table dari daftar. Nah, apa aja atributnya? Ini ada ID daftar. Kita masukkan 5 lagi ya. Oke, jangan lupa masukkan in. Oke, auto increment. Atributnya apa aja sih tadi? ID admin, nama ID pasien ya. Oke, ID admin sama ID pasien. Tipe datanya integer semua ya, karena ID ini bersifat angka. Pasti inputnya angka, tidak berupa alfabet. Nah, ini ID pasien ya. Kita tutup aja di sini. Nah, ini tabel dari daftar sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke create table dari pasien. Nah, kita buat apa-apa aja tadi atributnya. ID pasien, nama pasien ya. ID pasien, kita masukkan tipe data integer lagi atau int. Nah, jangan lupa. Nah, di sini ada apa lagi, nama pasien ya. Nama pasien, tipe datanya varchar atau karakter ya. Kita masukkan 30 aja di sini. Kita masukkan jenis kelamin. Jenis kelamin, tipe datanya apa ya sini ya? Oh, enum. Ini kita masukkan input. Oke, ada apa aja? Tipe jenis kelamin kan ada 2 aja ya. Ada laki-laki dan perempuan. Kita singkat saja di sini L ya. L, kita masukkan lagi koma, sini tutup tanda petik 1 aja di sini ya. Oke. Oke, setelah itu alamat pasien ya. Alamat pasien, tipe datanya varchar. Kita masukkan
ya. Kemungkinan kan agak agak panjang nanti ya kalau alamat ini ya. Kita tutup saja dari tabel pasien ini. Lanjut kita ke tabel selanjutnya, create table. Apa nih? Pasien dokter. Oke, pasien dokter. Apa aja ya atributnya tadi ya? I, ini ID ya. ID aja dari situ ya. Masukkan lagi auto increment ya. Di sini ada ID dokter. Kita datanya integer lagi. Kita masukkan lagi atributnya ID pasien ya. ID pasien. Di sini apalagi nih waktu periksa ya. Waktu periksa. Dari sini pakai data tipe data date aja ya. Date. Ini ada resep. Resep. Ya, tipe datanya varchar. Varchar berapa nih? 100. Maaf. Nah, tadi kan udah ada berapa tuh ya? Kan tadi ada 6 ya kalau nggak salah ya. Dokter admin, administrator, daftar, pasien, pasien dokter. Nah, ini kan baru 5 ya. Tadi sementara di soal ada 6. Lanjut ke tabel selanjutnya, tabel dokter. Tabel dokter, oke. Apa aja itu atributnya? Di sini ada dokter. ID dokter, kita masukkan lagi. Oke. Apalagi nih atributnya nih, nama dokter. Oke. Dokter, tipe data varchar ya. Varchar kita masukkan 30. 30. Kita masukkan lagi apa nih, alamat dokter ya. Alamat dokter, tipe data varchar lagi, kemungkinan 100 kita isi ya sini ya. Oke. Alamat dokter varchar 100, sama selanjutnya atributnya nomor HP ya. Nomor HP kita isi aja varchar ya. Karakter nih, bisa numerik sama alfabet. Oke, masukkan sini 15 saja karena biasanya kan 12 digit, 13 digit ya, tapi kita masukkan 15 digit aja di sini. Tanggal lahir. Tanggal lahir kita masukkan tipe data date di sini. Selanjutnya spesialis. Kita masukkan varchar ya. Data varchar. Lupa, maaf. Kita masukkan 30. Waktu kerja, kita masukkan varchar aja ya. Varchar 100 aja ya. 100. Nah, ini udah selesai nih atributnya nih. Kita tutup ya. Nah, ini udah ya dari semuanya ini, dari dokter admin, administrator, daftar, pasien, pasien dokter, serta dokter. Ini entitas ini sudah saya lengkapi dengan query-query di SQL-nya. Mari kita langsung saja klik kirim atau go. Nah, di sini sudah terbuat ya. Di sini sudah centang hijau, artinya tidak ada query yang salah dalam pengisian
pengisian data di SQL-nya. Langsung saja kita klik tugas 2 di database-nya. Di sini kita mencoba ya isi-isi dari sebuah tabel itu kayak misalnya pasien aja ya. Nah, kita klik pasien. Nah, ini kalau di sini saya pakai bahasa Indonesia ya. Di sini kita klik insert atau tambahkan. Misalnya di sini ID 002, misalnya namanya Alex. Nah, di sini tadi dengan tipe data enum, di sini kita disuruh milih. Nah, ini untuk gender atau jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, kita masukkan laki-laki. Di sini alamatnya misalnya eh, Bekasi. Oke, lanjut ke pasien selanjutnya dengan ID 003, namanya eh, siapa ya? Si Susi. Nah, ini kan cewek ya, kita masukkan perempuan, alamatnya misalnya di Bali. Nah, kita kirim semuanya, ini sudah. Ini berikut SQL-nya ya di sini ya. Mari kita lihat, kita browse atau jelajahi. Nah, inilah isi dari tabel pasien tadi. Nah, kita sudah bikin di sini namanya Alex, namanya Susi. Nah, di sini tadi kan sesuai ya jenis kelamin dan alamatnya ya, Bekasi dan Bali, laki-laki dan perempuan. Nah, kita bisa tambahkan lagi kok. Misalnya pasien nih, kita tambahkan lagi nggak apa-apa. Misalnya 004, misalnya siapa lagi ya? Nah, eh, Kiki. Kiki ini ya bisa laki-laki lah kita anggap ya. Kiki ini Jakarta. Di sini 005. Di sini kita isi namanya em, siapa aja ya. Misalnya Kirana, perempuan ini ya. Di alamatnya di misalnya Bandung. Oke, kita input lagi ya. Berarti kan nambah 2 tuh. Eh, insert insert atau tambahan pada tabel pasien tadi. Mari kita lihat, kita jelajahi. Nah, kita lihat di sini kan udah ada tambahan ya, Kiki dan Kirana. Nah, berikut ini. Nah, lanjut. Setelah itu kita bikin dulu ya ininya ya. Kita masukkan dulu foreign key-nya. Mana nih kita foreign? Kita ini dulu ya. Struktur. Nah, ini kita masukkan dulu ya foreign key-nya ya. Ini kita masukkan index. Nah, di sini tidak perlu. Nah, ini perlu. Ini kita masukkan indeks ya, foreign key-nya ya. Dokter. Oke. ID nggak usah udah. Dokter admin. Nah, sini pasien ya. Pasien. Oke, pasien dokter. Kita masukkan lagi indeks. Oke. Lanjut saja kita setelah bikin indeks atau foreign key-nya, kita ke desainnya ya. Nah, di sini belum ada nama ya. Mari kita urutkan dulu seperti soal tadi. Di sini pasien, di mana lagi nih? Di sini dokter admin, sini administrator, sini dokter, sini daftar ya. Tabel-tabelnya seperti inilah kita harus susun ya untuk didesain.
Bagaimana untuk menyusunnya? Pertama kita ini dulu ya, kita simpan dulu ya, simpan halaman ini namanya tugas 2 rumah sakit. Nah, ini ya. Mari kita bikin relasinya dulu. Kita bikin relasinya dulu seperti apa tadi kan. Ini ID pasien ke ID pasien ya. Ini foreign key-nya cascade. Oke. Oke. Ini kalau di, nah ini dia kadang suka ngebug ya, walaupun kita udah kasih line atau garis relasinya, kadang dia suka nggak muncul. Makanya kita harus kan sering-sering refresh gitu kan. Nah, mulai dari table daftar ini, atribut ID admin ke ID admin. Kita bikin lagi relatifnya ke atribut ID admin di table administrator. Ini ya. Nah, ini udah nih. Nah, nanti kita apa langsung aja ya kita. Nah, seperti inilah. Maaf kalau harus di refresh terus. Mungkin emang rada ngebug ya. Nah, habis itu kita masukkan relasi dari administrator ke dokter admin, yaitu dari ID admin ke ID admin. Cascade ya. Oke, selebihnya eh, kita refresh lagi ya. Nah, ini udah muncul. Kita masukkan eh, relasi dari table dokter admin, yaitu ID dokter ke ID dokter di table dokter. Masukkan lagi. Maaf ya. Nah, habis itu kita masukkan relasi lagi dari table dokter ke pasien dokter, yaitu ID dokter ke ID dokter. Oke. Nah, habis itu kita masukkan relasi antara pasien dokter ke pasien. ID pasien. Oke. Nah, kira-kira seperti inilah tampilan desainnya ya. Tampilan desain dari uh, database database tugas 2 rumah sakit ini, dan inilah tabel-tabelnya. Seperti inilah gambar hubungan relasinya. Lanjut aja kita masuk ke MariaDB-nya. Nah, setelah itu mari kita masuk ke command prompt dari ininya ya, ke MariaDB ya. Kita masuk langsung ke shell. Nah, untuk pertama-tama kita setting dulu, ketik MySQL strip uroot ya, uroot. Nah, ini kita udah masuk ke dalam MariaDB-nya ya. Nah, coba kita cek dulu di sini. Apa ya? Show database. Nah, database inilah database-nya. Information, MySQL, nah sampai ke tugas 2 rumah sakit ini. Nah, di sini kan masih ya, sini ya. Masih seperti ini ya database-nya ya. Nah, kita fokus pada database yang saya buat nih, tugas 2 rumah sakit. Oke, langsung saja kita ketik use sesuai nama database yang kita buat tadi, tugas 2 rumah sakit. Rumah sakit. Oke, database change atau database sudah diganti. Nah, di sini sudah menunjukkan MariaDB masuk ke dalam table, bukan table, database
tugas 2 rumah sakit. Nah, kita coba cek aja ya, tabel-tabelnya apa aja sih? Seperti yang kita buat tadi, show tables. Nah, seperti inilah ya, tabel-tabel yang sudah kita buat dalam database rumah sakit tadi ya. Administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien serta pasien dokter. Sesuai ya yang di sini ya. Sini nih, ada 6 nih yang saya buat nih. Lanjut, mari kita misalnya ngelihat ya. Tadi apa sih yang udah saya insert? Misalnya di dalam ini ya tadi ya, tabel pasien yang saya insert ya, atau saya tambahkan. Mari kita langsung aja kita klik, kita ketik select pakai bintang from pasien. Nah, nah, seperti inilah tampilannya. Ini tadi ada ID pasien berapa, ada nama pasiennya, ada jenis kelamin serta alamat pasien sesuai ya. Alex, laki-laki Bekasi, ID pasien 3 Susi, perempuan alamatnya Bali, ID pasien 4 Kiki, jenis kelaminnya laki-laki, alamat Jakarta, ID pasien kelima, ID pasien 5, nama pasiennya Kirana, jenis kelamin perempuan, alamatnya Bandung. Kita cocokkan tadi ya. Nah, pasien ini kan tadi data-datanya sesuai ya di sini ya. Nah, inilah seperti inilah tampilannya. Ya, beri ya untuk seperti ini sudah selesai ya untuk pengerjaan tugas 2. Uh, Mohon maaf kurang lebihnya apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dalam teknis yang saya kerjakan dalam video ini. Saya mohon bantuannya dan saya mohon arahannya. Tolong kirim masukan. Terima kasih.